Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau menjelaskan rumus persamaan dasar trigonometri. Di kiriman Bapak yang sebelumnya yang tentang rumus-rumus, di sini di baris terakhir ya. Nah, di bawah lah, intinya bukan baris terakhir, di bawah ini ada rumus persamaan dasar trigonometri. Nah, rumusnya sin X sama dengan sin alfa, di mana X itu sama dengan alfa ditambah N kali 2pi, atau X sama dengan dalam kurung pi diambil alfa tambah N kali 2pi. Begitu juga cos X sama dengan cos alfa, berarti X sama dengan alfa tambah N kali 2pi, atau X sama dengan min alfa tambah N 2pi. Untuk tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah N alfa, bukan 2 alfa ya, tapi alfa. Nah, di mana pi itu radian ya. Nah, bisa diganti dengan 180. Pi itu sama dengan 180 derajat. Kalau dalam bentuk radian, dijadikan derajat menjadi 180. Berarti kalau 2pi itu sama dengan 360 derajat. Jadi kalau alfanya derajat, berarti ini sama dengan 360. Yang ini sama dengan 180 ya. Paham ya? Kalau dia alfanya derajat. Jadi ini ganti dengan derajat. Derajatnya berarti ini 180. Yang ini 2pi berarti 360. Untuk N itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari negatif sampai dan seterusnya, dari min negatif 0, 1, 2. Tapi biasanya kita mulai dari 0. Nah, ya. Nanti Bapak jelasin ya di sini. Nah, sekarang kita akan bahas di sinus. Sini ada grafik. Sini ya. Perhatikan, grafik sinus itu ini kalau satu lingkaran, ini jari-jari ya sama ya. Kalau dia 90 derajat, rumusnya kan sudut di hadapannya, ini sudut di hadapannya dibagi jari-jari garis miring. Nah, kebetulan ini sudut di hadapannya nempel di sini karena 90 derajat ini. Jadi jari-jarinya dan sudutnya, garis yang di hadapan sudutnya itu satu baris. Berarti satu baris ini kan panjangnya jadi R. Sudut di hadapannya dibagi jari-jari. Ya, sudut di hadapannya sisi di hadapannya dibagi jari-jari. Sisi di hadapannya itu sama dengan R juga. Jadi R dibagi R1, maka ini hasilnya 1. Maka 90 derajat itu posisinya di sini. Itu 90 derajat. 1. Nah, bagaimana kalau 45 derajat? Nah, kalau kita tarik, bukan 45, setengah, nilainya setengah. Kalau kita tarik dari sini ke sini, ini panjangnya setengah jari-jari ya. Ini kan jari-jari atau ya, sama. Ini kita tarik setengah jari-jari, ini kita tarik. Ini posisinya tepatnya ini nilainya 30 derajat. Jadi kalau ditarik semua garis lurus sejajar dengan sumbu X, nah posisi di sini itu 30 derajat ini. Ini 30 derajat. Nah, 30 derajat di sini juga berarti setengah. Nah, setengah. Posisinya berapa? Kita lihat nanti rumus. Perhatikan rumusnya. Yang tadi kalau 30 derajat, misalnya ini 30 derajat, berarti 30 derajat, nah ini masih 0 aja ya, sama ya, X-nya juga berarti 30 derajat. Atau X-nya 180 diambil 30, kalau ininya 0 ya. Ini pi jadi 180, berarti 180 diambil 30 itu 150, maka yang ini kalau ditarik ke sini, ini 150. Ininya sudutnya posisinya di 150 derajat. Nah, 150 derajat itu berarti sama dengan 30 derajat. Ya.
Di sini perhatikan 180 min alfa. Kita akan lihat rumus sebelumnya. 180 min alfa. 180 min alfa di sini masih ingat di tabel ya. Sinus 180 min alfa itu sama dengan sinus alfa, atau sinus 180 min X sama dengan sinus X. Ini artinya, berarti kalau dia 30 derajat, berarti ini sama dengan sinus 30 derajat. Maka di rumus ini menunjukkan posisi yang sama. Jadi kalau 30 derajat, X-nya 30 derajat, kalau kita ini 0 ya. 0 kali 2, 360 masih 0. Nah, dan yang ini, X sama dengan ini, karena dalam derajat 180 min 30 derajat. Berarti 150. Jadi sin 30 derajat sama juga X-nya itu 30 derajat, atau X-nya sama dengan 150 derajat. Ya. Digambar juga bisa. Kemudian untuk cos, perhatikan cos. Rumus cos yaitu sisi yang dekat sudut dibagi jari-jari atau garis miringnya. Nah, sekarang kita tarik ini sudutnya 0 ya. Garis miringnya ini kan turun ke bawah kan. Nah, nempel kan di sini jadinya R juga kan. Nah, lempet alas sudut yang di bawah dibagi garis miring juga R juga. R dibagi R1. Nah, nilai 1 ini. Ini kita tetap posisi 1 ya. Nah, posisi 1 di sini. Nah, kalau satunya ini kita buat jadi setengah. Ini kalau kita tarik sama juga begini, kita tarik ke sini, ke titik ini ya, bukan ke titik yang di lingkaran ya, tapi di garis ini. Itu hasilnya ini 60. Nah, berarti posisi ini 60 juga. Nah, kan di atas 45, tapi di bawah 90. Nah, ini 60. Dan kalau kita tarik garis lurus sejajar sumbu X nih, sumbu X ini ketemu di sini. Nah, ini berapa? Kita lihat rumus. Rumusnya cos X sama dengan cos alfa. X alfa sama dengan alfa, atau X sama dengan min alfa plus N2P ya, min. Nah, berarti sekarang kita lihat, kalau 0 berarti alfa sama dengan cos alfa tadi Bapak contohkan di sini 60 ya. Ya, kalau 0 dia 60. Kalau 0 min 60. Di grafik Bapak nggak buat sekarang. Kalau ininya 1 itu kali 360 berarti 360. 360 tambah 60 ini 420. Berarti kalau ini diterusin, ini posisi nanti akan turun kembali dan akan ketemu di 420. Posisi di sini setengahnya. Ini di sini. Kemudian kalau di sini 360 kan 360 kali 2 kan kali 1 ya, 360. Diambil min alfa tadi 60 ya. 60. Jadi 360 diambil 60 berarti 300. Nah, berarti kalau kita tarik di sini, posisi inilah yang di 300. Maka sinus ini kosinus setengah atau 60, sinus 60 itu setengah sama juga dengan kosinus kosinus 60 sama dengan setengah sama juga dengan kosinus 300 setengah. Kita lihat tabel. Kosinus misalkan
X-nya tadi 60, berarti dia 30 ya. Kalau ini 60, bukan, nggak bisa ini. Kosinus 60, kosinusnya 60. Misalkan 60 tadi, nggak bisa, 300 lah. Kita ambil yang karena nggak, nah ini min 60 ya, berarti cos X ya. Kalau cosnya 60, berarti ini min 60 sama dengan cos 60 ya. Min 60 sama dengan cos 60. Nah, kemudian kalau 300 di sini, 300 ini udah sama. Kalau 60 cos 60 diambil, kalau ini 60, 360 diambil 60 kan sama dengan cos 60. Nah, ini 300 ya. Min juga sama cos ya. Kalau cos min 60 sama dengan cos 60. Kalau cos 360 diambil 60 atau cos 300 sama dengan cos 60. Berarti cos min 60 sama dengan cos 60 atau cos 360 diambil 60 atau cos 300 sama dengan cos 60. X-nya ini X-nya 60 berarti ini 60. Ya, perhatikan. Nah, itu contoh satu. Yang untuk tangannya. Di tangan rumusnya tangan X sama dengan tangan alfa. X sama dengan alfa tambah N kali Pi. Nah, kalau dalam derajat 180. Berarti seandainya tangan alfa itu 45, berarti X sama dengan 45 tambah N. Kalau N-nya 0 berarti sama ya, X-nya 45. Kalau N-nya 1, 45 tambah 1 kali 180, berarti 180 tambah 45 berarti 225. N-nya 2 berarti di atas 360. Nah, kita lihat grafik dulu yang tangan. Ini grafik tangan. Ini sudutnya 45. Kalau sudut 45, kalau ditarik, ini garisnya tegak lurus, maka panjang ini sama dengan jari-jari. Nah, sedangkan tangan itu sudut di hadapannya dibagi, sisi di hadapannya dibagi sisi di dekat sudut. Sisi di hadapan sudut dibagi sisi di dekat sudut. Karena sama panjangnya berarti 1. Ya, jadi 45 itu 1. Nanti kalau tarik garis lurus, ini posisinya, ini grafik ini 0, 180 tambah 45. 45 itu jadi 225. Nah, posisi ini 225. Ini sesuai dengan rumus. Kalau dia 1, 45 tambah 180. Berarti, nah sekarang kita lihat di tabel. 180 tambah 45. Nah, perhatikan, 45 ya. 180 tambah 45 sama dengan tangan 45. Nah, 90 tambah 45 sama dengan tangan 45. 180 tambah 45 berarti 225. Tangan 225 itu sama dengan tangan ya 45. Ya, jadi paham ya. Ini rumusnya.